Kali ini ada kisah tentang lukisan perempuan berambut panjang yang terpajang di sebuah hotel di Malang, Jawa Timur. Tak ada yang berani menatap lukisan ini berlama-lama karena pandangan mata perempuan di lukisan bagaikan sorot mata yang hidup. Good people, apa jadinya jika sebuah lukisan terasa hidup saat dipandang? Inilah yang terjadi di sebuah hotel di Malang, Jawa Timur. Tepatnya di Hotel Tugu yang merupakan hotel tua yang memajang lukisan besar seorang perempuan berambut panjang dan berwajah rupawan. Figura yang berisi foto tersebut dan kerap disebut lukisan berisi sosok Ooi Hui Lan. Siapa gerangan Ooi Hui Lan? Sebelumnya, mari kita lihat tempat di mana lukisan Ooi Hui Lan ini berada, yakni di Malang, Jawa Timur. Kota Malang merupakan sebuah kota di Provinsi Jawa Timur yang berada di dataran tinggi berhawa sejuk, tepatnya sekitar 90 km sebelah selatan kota Surabaya. Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur yang dijuluki kota apel karena terkenal dengan budidaya buah apel. Di Malang pula berdiri sebuah hotel bernama Hotel Tugu. Hotel ini berbeda dengan hotel yang ada di Malang karena mengedepankan sisi arsitektur kuno dan melengkapinya dengan barang-barang antik. Hotel Tugu bahkan bagai museum karena di dalamnya banyak terdapat benda-benda yang memiliki nilai sejarah tersendiri, khususnya sejarah pendiri hotel tersebut. Di dalam Hotel Tugu bukan hanya ada kamar-kamar belaka, melainkan ada ruangan tersendiri yang diperuntukkan sebagai gambaran kejayaan di masa lalu. Ada 7 ruangan di Hotel Tugu yang digunakan untuk memamerkan barang antik, yaitu ruang Raja, ruang Bangsal Merah, ruang Babah, ruang Tirta Gangga, dan ruang Soekarno. Kebanyakan dari ruang-ruang ini memamerkan koleksi antik dari keluarga besar pemilik hotel, yakni sang pendiri hotel yang bernama Anhar Secadibrata, yang juga kerabat dekat Ooi Tiong Ham, seorang raja gula dari Semarang. Nuansa tempo dulu terus menyita mata di Hotel Tugu, seperti jalan masuk menuju hotel yang tak langsung terlihat mata, melainkan tersembunyi. Saat memasuki hotel, yang tampak adalah rindang pohon besar yang menyeratkan kesejukan dan keasrian. Di sini pula para karyawan berdandan mengenakan kebaya, busana model lawas tempo dulu yang biasa dikenakan perempuan di Indonesia. Desain interior hotel ini didominasi warna merah, putih, dan coklat. Beberapa pajangan khas Indonesia tersebar di berbagai sudut, di antaranya lukisan hingga ukiran kayu. Sejatinya, hotel ini bukan sekedar tempat menginap, melainkan bisa dibilang seperti museum kecil yang berisikan barang-barang antik dengan sentuhan budaya Jawa. Hotel dengan bangunan berarsitektur kuno itu sekilas seperti menyimpan kesan magis. Good people, dari sekian banyak barang antik yang ada di Hotel Tugu, terdapat salah satu lukisan yang menyita perhatian pengunjung yang datang ke hotel ini, yakni lukisan tua bergambar perempuan berbaju putih dengan rambut panjang tergerai melewati pinggang. Pose wanita berambut panjang dan berbaju putih inilah yang mengembuskan kesan magis bagi siapapun yang datang ke sini. Konon, sorot mata di lukisan yang terpampang itu bagai memiliki magnet yang sulit dijelaskan dengan logika. Good people, perempuan yang dibicarakan tadi adalah Ooi Hui Lan, yang merupakan putri dari Raja Gula Ooi Tiong Ham. Ooi Hui Lan merupakan peranakan Indonesia dengan Tiongkok. Ayahnya adalah seorang raja gula di Asia Tenggara yang menikahi bangsawan negeri ini bernama Raden Ajeng Kasinem saat berusia 17 tahun. Di masa hidupnya, Ooi Hui Lan hidup bergelimang harta dan di awal abad ke-20 ia dinobatkan sebagai wanita berbusana terbaik oleh sebuah majalah terbitan luar negeri di tahun 1943. Foto Ooi Hui Lan ditempatkan di sudut ruangan khusus yang juga ada benda-benda antik dan langka dari zaman dinasti Han dan dinasti Qing. Jika akhirnya lukisan itu diletakkan di tempat khusus, maka maknanya adalah sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga Ooi Tiong Ham. Sosok ini sebetulnya merupakan salah satu anak dari saudagar kaya, dari seorang pengusaha. Kalau tidak salah,
dari pengusaha gula. Itu yang salah satu perusahaan terbesar di Asia Tenggara pada masanya gitu. Nah, dari rentetan kejadian saya dapat banyak visual, banyak banyak data juga yang saya tangkap dari kisah kehidupan rumah tangga beliau, bisnis beliau, dan percintaan beliau gitu. Oei Tiong Ham dikenal sebagai pengusaha lokal juga mancanegara sebagai raja gula. Salah satu pabrik yang pernah dimilikinya adalah pabrik gula Krebet yang berada di Kabupaten Malang. Hui Lan lahir pada 2 Desember 1889 di Semarang. Ia memiliki kakak perempuan bernama Hui Chong Lan. Tinggal di rumah mirip istana dengan tanah seluas 9,2 hektar dan memiliki 200 kamar tidur. Juga ada kolam renang serta kebun binatang kecil. Sehari-hari Hui Lan lebih banyak berinteraksi dengan pengasuhnya dan ditemani binatang-binatang kesayangannya. Konon sang ayah yang memiliki banyak selir karena menginginkan anak laki-laki membuat Hui Lan makin tertutup hidupnya. Dan inilah catatan dari seorang khalayak tentang Hui Lan. Data yang saya dapat juga berdasarkan kehidupan dari keluarga atau orang tua. Sang ayah sendiri memang waktu itu punya banyak selir atau istri lah. Sang ayah waktu itu menikah dengan salah satu perempuan. Perempuan ini kebetulan adalah keponakan dari sang ibu gitu, ibunya dari Oei Hui Lan. Jadi masih ada hubungan saudara, bisa dibilang begitu. Nah, dari situlah salah satu kejadian yang bikin pada akhirnya Oei Hui Lan mendapat semacam tekanan batin. Good people, kisah Hui Lan terus berlanjut saat remaja. Ia dibawa sang ibu ke Eropa meninggalkan Semarang. Sementara sang ayah tetap di Semarang dan akhirnya pindah ke Singapura. Hubungan ayah dan ibunya pun makin memburuk, namun mereka tidak bercerai. Sampai akhirnya sang ibu membawa Hui Lan pindah ke Eropa. Di Eropa itulah Hui Lan menjalani hidup sebagai orang tersohor dan bergaul dengan kalangan jet set. Ia dikenalkan pada Wellington Koo oleh ibu dan kakaknya. Pria ini adalah pejabat tinggi dari Tiongkok yang berada di Eropa dalam rangka tugas negara. Di tahun 1921, Hui Lan dan Wellington menikah. Pasangan ini dikaruniai 2 anak ditambah 2 anak lain dari Wellington dari istri sebelumnya yang meninggal dunia. Menjadi istri diplomat Tiongkok dan hidup dengan standar abdi negara tentu membuat Hui Lan resah. Ia terus mengucurkan kemewahan yang didapat dari ayahnya dan mendapat protes kanan kiri karena kelakuannya itu. Hidup bergelimang harta pada akhirnya membuat Hui Lan malah tersiksa ketika sang ayah meninggal dunia, lalu disusul sang ibu yang berpulang di tahun 1947. Hidup Hui Lan makin sepi. Hubungan rumah tangganya dengan Wellington pun mendingin. Mereka tak lagi berkomunikasi. Selama usia pernikahan itu yang saya tahu memang cukup lama usia pernikahannya gitu. Tapi ada satu kejadian yang mungkin salah satunya sampai sekarang bisa dibilang membekas di hati dari sosok perempuan ini gitu. Kenapa? Adanya perselingkuhan ya dari sang suami kepada sang istri gitu. Dan tragisnya adalah suaminya ini menikah dengan teman dekatnya Oei Hui Lan. Nah, pada akhirnya waktu itu mereka bercerai. Hui Lan meninggal pada tahun 1992 di usia 103 tahun. Hui Lan dikenal sebagai sosok perempuan yang kuat dan banyak bergaul dengan kalangan atas. Meski dia tak bahagia hidup dengan gelimang harta. Di hari tuanya, Hui Lan pernah mengatakan bahwa berkenalan dengan kaum ningrat dan orang-orang berduit tidaklah penting, tapi otak dan kepribadian itu jauh lebih penting. Sebuah catatan yang mengingatkan kita untuk tetap bersyukur dalam kondisi sulit sekalipun, karena harta sebanyak apapun pada akhirnya bisa susut bahkan hilang.
Owi Huilan menghabiskan masa tuanya di luar negeri, ya, dengan kesendirian tentu saja, dengan rasa frustasi karena apa? Waktu itu pada masa akhir tuanya beliau mengalami bisa dibilang kebangkrutan dalam bisnisnya. Good people, begitulah kisah Huilan, perempuan di dalam foto lukisan yang terpampang di Hotel Tugu. Tragis memang, sebab dia perempuan kaya raya tapi malah kosong hatinya, dan kehampaan pun melanda jiwanya hingga di hari tua. Lalu percayakah Anda jika foto lukisan Huilan beraroma misteri dan menebar teror menghantui? Sebetulnya gini sih, lukisan, patung, ya, itu salah satu media yang bisa digunakan oleh sosok astral, ya, untuk menjadi bahan menebar teror diantaranya. Nah, yang kembali lagi ke sosok lukisan di sini, itu kenapa seperti ada seolah-olah mata yang mengikuti, gitu kan? Yang saya tangkap di sini adalah itu bukan dari sosok, ya, Owi Huilan sendiri. Jadi yang menurut pandangan saya, kejadian tersebut disebabkan oleh sosok-sosok astral yang ada di sana. Good people, itulah kisah lukisan Owi Huilan. Kami hanya menyampaikan kisah semata. Semua keputusan terserah Anda.